Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Faris Pramana, NIM 2019-10026. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang akan membahas tentang marketing plan for bank dari Bank Genius. Dan izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Faris Pramana, yaitu saya sendiri dengan NIM 2019-10026. Yang kedua ada Ningrum Sofiana dengan NIM 2019-2101232. Yang ketiga ada Almira Adin dengan NIM 2019-210-227. Yang keempat ada Hanida Ayu dengan NIM 2019-210-350. Dan yang terakhir ada Agatha Putri dengan NIM 2019-210-743. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita akan mempresentasikan marketing plan for bank dengan bank yang kita angkat, yaitu Bank Genius. Untuk kelompok saya, silakan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Faris Pramana, NIM 2019-2100026. Di sini saya akan menjelaskan tentang ringkasan eksekutif dari Bank Genius. Yang pertama adalah keunggulan Bank Genius. Jadi, seperti yang kita ketahui bahwa Bank Genius itu memiliki banyak sekali keunggulan-keunggulan yang ada pada fitur-fiturnya maupun dari segi banknya sendiri. Nah, untuk keunggulan Bank Genius sendiri, untuk Bank Genius ini akan selalu memberikan pelayanan yang terbaik. Lalu ada juga pelayanan-pelayanan dari segi pelayanan dari customer service maupun dari fitur-fitur aplikasi yang ada pada Bank Genius. Jadi, Bank Genius ini selalu memberikan keunggulan-keunggulan dan pelayanan-pelayanan yang sangat bagus sekali untuk para nasabahnya. Jadi, tidak perlu khawatir bahwa nanti kalau semua di Genius pasti aku mendapatkan pelayanan yang tidak mengenakan seperti bank-bank pada bank-bank yang lain, ataupun ada beberapa bank yang memiliki layanan yang buruk. Jadi jangan khawatir bahwa Bank Genius itu akan selalu memberikan pelayanan-pelayanan yang sangat bagus, yang sangat memanjakan para nasabahnya. Dan juga fitur-fitur yang menarik yang disediakan oleh Bank Genius, tentunya bagi para nasabahnya. Yang kedua adalah teknologi Bank Genius. Seperti yang kita ketahui, yang di era pandemi ini, pasti semua bank sangat selalu berlomba-lomba untuk meningkatkan teknologi-teknologi pada bank-bank yang mereka jalankan. Nah, di Genius sendiri tidak mau ketinggalan. Bahkan Genius ini juga salah satu bank yang sangat awal dalam prosesnya untuk compare antara bank offline menjadi bank digital. Jadi banyak sekali teknologi-teknologi yang maju pada Bank Genius. Salah satunya yaitu tentang aplikasi-aplikasi di Bank Genius yang memuat fitur-fitur yang sangat bagus dan sangat memudahkan para nasabahnya. Di samping itu pula, nasabah tidak perlu khawatir untuk kesusahan dalam mengakses fitur-fitur yang ada pada Bank Genius, karena di fitur-fitur Bank Genius sendiri ada layanan-layanan yang sangat memudahkan nasabah dalam memecahkan masalah-masalah perbankan yang dihadapi oleh nasabah. Contoh nih, teknologi-teknologi yang maju adalah teknologi tentang pembayaran luar negeri, yang dimana masyarakat Indonesia rata-rata itu pasti sangat-sangat memerlukan akses-akses untuk pembayaran luar negeri. Bahkan mereka harus rela untuk membuat kartu kredit untuk melakukan transaksi luar negeri, tapi di Bank Genius enggak. Genius tidak membutuhkan kartu kredit untuk bertransaksi di luar negeri. Itu kelebihan Bank Genius. Jadi teknologi-teknologi yang sangat bagus, yang sangat yang sangat bisa bersaing dengan bank lain, sangat menguntungkan bagi Bank Genius sendiri, dan juga itu sangat menguntungkan bagi nasabah. Dan Genius selalu memberikan upgrading layanan yang sangat-sangat bagus, yang sangat-sangat memanjakan para nasabahnya dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. Karena di samping itu Genius selalu mengikuti perkembangan tiap zamannya. Contoh nih, di zaman ini Bank Genius
pengen upgrading di layanan sosial media atau sosial media. Jadi Bank Jenius ingin meningkatkan layanannya dalam segi berpapasan atau berinteraksi dengan para nasabahnya, yaitu dengan komunikasi secara online, tatap muka secara online, jadi seperti itu. Dan juga upgrading layanan-layanan ataupun fitur-fitur menarik lainnya yang akan disediakan oleh Jenius di kemudian hari, dan juga akan berpengaruh dalam penarikan konsumen kepada Bank Jenius. Untuk yang selanjutnya, yaitu ada analisis pasar Jenius. Jadi, seperti yang kita ketahui, target pasar Bank Jenius, hambatan Bank Jenius, pesaing Bank Jenius akan saya bahas pada analisis pasar saat ini. Yang pertama adalah target pasar Bank Jenius sendiri. Menurut analisis pasar dan Bank Jenius sendiri, menurut penelitian kami, jadi untuk analisis pasar Bank Jenius, targeting pasar Bank Jenius itu menargetkan para anak-anak usia muda, dewasa maupun sampai ke orang tua. Tapi untuk spesifiknya sendiri, Bank Jenius menargetkan anak-anak remaja, anak-anak dewasa yang tingkat konsumerismenya itu sangat tinggi. Jadi Bank Jenius sudah memonitor, karena Bank Jenius punya tenan. Salah satu pemasarannya Bank Jenius itu yaitu dengan membuka tenan di beberapa mall. Dan saya tahu ada salah satu mall di Surabaya, yaitu di Tunjungan Plaza, itu Jenius membuka tenan di situ. Jadi menargetkan pada anak-anak muda, anak-anak yang tingkat konsumerismenya itu sangat tinggi, di mana itu sangat memungkinkan bahwa nasabah-nasabah yang anak-anak muda ini sangat-sangat sering untuk bertransaksi di Bank Jenius, membeli barang, lalu untuk membeli produk-produk luar negeri, produk-produk dalam negeri, maupun langganan-langganan aplikasi-aplikasi yang berbasis cicilan, itu sangat bisa ditargetkan pada anak-anak muda. Jadi anak-anak muda kan tingkat konsumerismenya yang tinggi, gengsinya yang tinggi, itu menjadi target pasar utama pada Bank Jenius. Dan juga dibarengi dengan anak muda yang sangat nggak pengen ketinggalan zaman, pengen ini loh aku punya bank yang sangat menarik sekali dalam segi fitur, dalam segi desain, dalam segi penataan lokasi, dalam segi desain-desain pada websitenya, pada aplikasinya, itu sangat memungkinkan untuk Bank Jenius menargetkan pasar untuk anak-anak muda. Yang kedua, untuk hambatan Bank Jenius sendiri, yaitu terjadinya error sistem ketika Bank Jenius ini melakukan kegiatan operasionalnya. Jadi, karena kita by sistem, by digital yang tidak selalu sempurna dalam menangani masalah-masalah digital, pastinya banyak sekali hambatan-hambatan yang terjadi pada bank-bank digital. Nah, tapi untuk Bank Jenius sendiri itu sangat sudah mempertimbangkan apabila hambatan-hambatan tersebut sudah terjangkit pada akses digital Bank Jenius. Bank Jenius sudah memiliki banyak sekali teknisi-teknisi IT yang sangat sigap untuk membantu Bank Jenius apabila ada kendala, ada nasabah yang terkendala error sistem, ataupun nanti nauzubillah min dzalik apabila nanti ada error sistem di seluruh Indonesia ataupun di luar negeri, kita sudah siap untuk backup ke masalah tersebut. Yang ketiga, ada pesaing Bank Jenius. Nah, pesaing Bank Jenius sendiri itu yaitu bank-bank yang udah merambah ke dunia digital, seperti bank-bank TMRW, lalu ada yang terbaru ada Livin by Mandiri, lalu yang selanjutnya ada bank Blue dari BCA, dan juga beberapa bank-bank yang lainnya, pastinya untuk pesaing Bank Jenius. Tapi untuk pesaingnya sendiri itu masih bisa diatasi oleh Bank Jenius, karena Bank Jenius memberikan layanan-layanan, memberikan fitur-fitur yang menarik, yang setidaknya itu yang sangat memuaskan para nasabahnya daripada bank-bank yang lain. Tentunya, karena pada Bank Jenius sendiri, untuk fitur-fitur dari bank-bank yang pesaing-pesaing serupa itu tidak ada. Jadi ada fitur-fitur seperti pembayaran luar negeri yang sangat memudahkan para nasabahnya tanpa membuat PayPal ataupun membuka kartu kredit, di bank lain pasti belum ada. Lalu ada juga kartu virtual, di bank lain masih belum ada. Ada kredit, ada dua kartu yang
dalam satu aplikasi belum ada. Virtual card di bank lain juga ada yang belum mengadopsi dari virtual card, tapi Bank Jenius sudah. Jadi untuk pesaing Bank Jenius sangat bisa untuk diatasi dengan kemajuan teknologi yang ada pada Bank Jenius. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait analisis pasar dan ringkasan eksekutif Bank Jenius. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Nimam Sofiana dengan NIM 132. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategi pemasaran. Nah, dalam strategi pemasaran di sini ada 4 poin yang akan kita pelajari. Yang pertama ada tujuan. Apa sih tujuan dari dibentuknya produk Jenius Bank BTPN ini? Lalu selanjutnya cara Bank BTPN menetapkan target pasar untuk produk Jeniusnya. Lalu yang ketiga, bagaimana Bank BTPN itu menetapkan posisi pasar bank dari produk Jenius. Lalu yang terakhir, strategi pemasaran menggunakan pemasaran mix yang telah dilakukan oleh produk Jenius di Bank BTPN. Oke, kita lanjut yang poin pertama. Di sini tujuan strategi pemasaran atau tujuan dari produk Jenius Bank BTPN itu sendiri. Jadi, untuk produk Jenius di sini itu memiliki tujuan memberikan keleluasaan kepada nasabah dalam bertransaksi di aplikasi perbankan revolusioner yang dilengkapi dengan kartu debit Visa untuk melakukan berbagai aktivitas finansial yang berupa menabung, bertransaksi, atau mengatur keuangan lainnya yang lebih aman, cerdas, dan simpel. Nah, di Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau serap kita sapa BTPN ini, untuk produk jenisnya itu terfokus pada melayani dan memberdayakan segmen masyarakat yang berpendapatan rendah, yang meliputi atau terdiri dari pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM, serta beberapa komunitas prasejarah produktif atau mass market. Nah, di sini dalam produk Jenius, dalam strategi STP, jadi Bank BTPN ini produk Jenius itu memiliki pesaing. Pesaingnya itu ada di GBank atau Bank DBS. Nah, dalam segmentation-nya di sini, di produk Jenius, yang teman-teman bisa lihat, produk Jenius di sini terfokus pada lapisan masyarakat yang berpendapatan rendah. Sedangkan di GBank, itu lebih ke korporasi usaha kecil menengah atau SME dan beberapa aktivitas perbankan konsumen lainnya. Lalu pada targeting, nah di targeting di sini dalam produk Jenius itu lebih terfokuskan pada kalangan milenial yang memanfaatkan gadget dan memiliki budget yang minim, tidak terlalu besar. Lalu untuk di Bank GPS, di produk GBank ini terfokus pada menengah ke atas. Lalu pada positioning dari Jenius di sini yaitu adalah life finance untuk masyarakat melek digital. Lalu selain itu juga ada lakukan dengan caramu. Nah, yang ketiga ada setoran awal yang rendah. Dan untuk di GBank, di Bank DBS itu memiliki positioning yaitu program Heart Works. Ya, selanjutnya ada menetapkan target pasar. Jadi dalam target pasar di Bank Jenius di sini, di produk Jenius, itu ada beberapa segmentasi pasarnya. Yang pertama, ada segmentasi geografik, segmentasi demografik, segmentasi psikografik. Nah, dalam menetapkan target pasar dalam sistem geografik atau segmentasi geografik di sini terfokus atau membagi pasar berupa usia dan beberapa untuk wilayah. Nah, untuk di produk jenis di sini terfokus pada menyeluruh. Jadi di seluruh Indonesia itu diharapkan dapat memiliki pengetahuan terkait dengan. Lalu pada segmentasi demografik, di mana yang berkaitan dengan negara, regional, dan sebagainya, itu dari produk jenis sendiri itu terfokuskan pada kalangan milenial di usia, ukuran keluarga, siklus, dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada segmentasi psikografis. Nah, di psikografis ini lebih ke arah gaya hidup masyarakat. Jadi dalam produk jenis di situ memetakan segmentasi psikografis berdasarkan gaya hidup dan beberapa kepribadian yang dimiliki orang-orang. Nah,
yang terfokuskan itu di gaya hidupnya itu di tidak terlalu di kelas atas, tapi di menengah sampai ke bawah. Karena output atau tujuannya diciptakan produk jenis ini oleh BTPN agar dapat membantu masyarakat-masyarakat yang berada di keuangannya di menengah sampai ke bawah. Lalu lanjut, yaitu ada pasar sasaran. Pasar sasaran dari Bank BTPN itu apa sih untuk produk jenisnya khususnya? Nah, di pasar sasaran di sini, yang pertama dari strategi produk, banyak manfaat yang diberikan oleh Genius. Yaitu strateginya itu dengan melakukan berbagai iklan, lalu melakukan beberapa promosi, dan sebagainya. Dalam strategi harganya pun itu sangat kompetitif dengan produk-produk bank lainnya. Jadi dari harganya yang cukup rendah dengan potongan setiap bulannya yang tidak ada dan sebagainya. Lalu lanjut untuk selanjutnya yaitu ada menetapkan posisi pasar. Jadi di Bank BTPN ini menempatkan posisi di mata nasabah itu sebagai bank yang memiliki fasilitas yang aman, terjamin, dan simple. Nah, di mana manfaat yang diberikan itu sangat competitive advantage, sehingga menjadi alasan bagi konsumen memilih produk pada Genius. Nah, lalu selanjutnya, bagaimana sih strategi pemasaran menggunakan pemasaran? Nah, di sini banyak sekali strategi pemasaran dari strategi produk, strategi harga, dan banyak lagi. Dari strategi produk pun sendiri sudah tidak asing lagi jika Bank Genius dalam mempromosikan produknya itu menggunakan berbagai iklan atau berbagai media promosi dan sebagainya. Dalam strategi harga pun yang Bank Genius lakukan itu di mana saldo awalnya itu mau saja. Nah, untuk saldo awal, namun apabila kita ingin mendapatkan kartu debit dari jenis itu sendiri, itu melakukan saldo awal itu sebesar 500.000. Jadi ketika kita sudah melakukan penyisihan 500.000 dan mengaktifkan aplikasi dari bank dari produk jenis itu sendiri, maka otomatis nanti kita akan mendapatkan kartu debit yang dikirim melalui cabang Bank BTPN secara gratis. Nah, itu adalah salah satunya. Nah, dalam strategi distribusi pun, Genius sudah banyak melakukan beberapa strategi distribusi, dari membuka stand, lalu promosi dari door to door, dan melakukan promosi dari iklan, dan sebagainya. Nah, nantinya untuk strategi distribusi ini, barangkali nanti Genius bisa melakukan strategi distribusi melalui menggunakan brand ambassador dan strategi promosi melalui membuat sebuah lomba agar nantinya dari kaum milenial banyak belajar dan sekaligus mempromosikan secara tidak langsung mempromosikan dari Bank Genius itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada proses. Nah, strategi proses di sini di mana berkaitan dengan jasa atau gimana sih proses layanan yang diberikan oleh Bank Genius, oleh produk Genius di Bank BTPN. Nah, dari fasilitas, dari layanan yang diberikan oleh produk Genius itu sangat luar biasa. Nah, karena produk Genius ini tidak mempunyai cabang dalam artian langsung menjadi satu dengan Bank BTPN. Jadi layanannya itu tidak hanya ada di cabang Bank BTPN saja, tapi secara online itu sudah terjamin layanan yang diberikan. Dari fitur-fitur layanan yang menerima keluhan dari nasabah, dari kendala yang dialami dan sebagainya, itu semuanya dilayani dengan senang hati. Dan secara tanggap langsung direspon oleh produk Genius. Nah, lalu selanjutnya ada strategi orang atau people. Nah, strategi people di sini di mana
strategi yang diberikan itu terlibat langsung maupun yang tidak langsung dari sektor pemasaran yang merupakan aset utama dari industri. Nah, jadi di Product Genius dalam strategi orang di sini memilih karyawan-karyawannya dengan yang performa tinggi tentunya, dengan berbagai kualifikasi, bagaimana cara menjadi seorang karyawan atau menjadi seorang customer service dari Bank BTPN itu yang memiliki loyalitas tinggi, performa tinggi, dan memiliki kompetensi yang sangat memenuhi kualifikasi yang dicari oleh Bank BTPN itu sendiri. Nah, lalu strategi fisik. Nah, strategi fisik atau physical evidence. Nah, di sini lihat dari bangunan atau sebagai bukti fisik dari adanya produk jenis. Nah, untuk produk jenis itu memiliki bangunan yang sangat elegan sekali. Di mana di situ sudah ada beberapa tempat-tempat yang nantinya akan membantu para nasabah untuk memperbaiki atau menerima berbagai keluhan yang diberikan oleh nasabah. Dengan lighting system yang sangat cerah, yang membuat nasabah nyaman ketika datang di bangunan atau di tempat jenis itu sendiri. Memang di berbagai wilayah itu masih belum ada secara merata untuk tempat jenis itu sendiri. Nah, maka dari itu, dari produk jenis itu memaksimalkan pelayanan atau fitur-fitur yang ada di aplikasi Genius agar memaksimalkan performa Genius untuk melayani nasabahnya. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Almira Adi Nalatantri dengan NIM 2019-210227. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai program kerja, yang dimana bank merupakan perusahaan jasa yang bertugas untuk menghimpun dana dan menyalurkan dana dari masyarakat ke masyarakat, sebagaimana perusahaan jasa yang lain. Bank juga harus mampu memberikan pelayanan yang baik sehingga terciptanya kepuasan pelanggan. Nah, di sini Bank BTN itu melakukan kegiatan pemasaran seperti yang pertama ada menarik nasabah untuk membeli produknya dengan memaksimumkan konsumsi ke nasabah. Dan yang kedua ada memaksimalkan kepuasan pelanggan melalui berbagai pelayanan yang disediakan bank maupun yang diinginkan nasabah. Nah, yang ketiga di sini ada Bank BTPN ini menyediakan berbagai jenis produk bank sehingga nasabah dapat memilih pilihan yang beragam pula. Dan yang terakhir ada memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah ketika ingin membuka produk di Bank BTPN. Nah, untuk yang selanjutnya ini Bank BTPN memiliki beberapa program kerja yang dimana di periode 2022 ini kami menginginkan untuk meningkatkan 20% produk dana pihak ketiga. Nah, kami di sini berupaya dalam hal untuk memasarkan produk tabungan Genius kurang diminati oleh beberapa nasabah karena nasabah kebanyakan memilih produk deposito atau tabungan lainnya. Nah, dalam hal ini kami ingin meningkatkan aktivitas pemasaran tabungan Genius seperti yang pertama yaitu membuat learning center Genius untuk memberikan edukasi kepada pelanggan atau nasabah yang baru saja membuat tabungan Genius Bank BTPN agar nasabah ini sendiri dapat lebih memahami aplikasi Genius yang akan digunakan. Nah, untuk yang kedua yaitu memperbanyak jaringan ATM Genius agar dapat menjangkau ke daerah-daerah terpelosok seperti Nusa Tenggara Timur, Lombok, Nusa Tenggara Barat dan lain-lain. Nah, untuk yang ketiga yaitu di sini kami akan melakukan kunjungan nasabah ke 10 perusahaan di kota besar seperti Surabaya, Bandung, Bali, Jogja dan lain-lain. Dan yang keempat yaitu di mana kami di sini ingin mengoptimalkan penggunaan media sosial milik sendiri seperti memasang iklan di website, YouTube ataupun kita memasang billboard seperti itu. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Handita Wirigina Putri dengan NIM 2019
210350. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang skenario pengendalian. Skenario merupakan identifikasi permasalahan yang memerlukan tindakan korektif jika salah satu program kerja tersebut tidak dapat terlaksana atau tidak dapat mencapai target. Maka akan ada evaluasi bersama dari atasan untuk semua karyawan. Seperti pada adanya pandemi COVID-19 saat ini, sasaran target untuk calon nasabah juga akan menurun karena dampak dari pandemi tersebut. Sektor jasa keuangan termasuk di dalamnya industri perbankan merupakan kategori sektor esensial yang diizinkan dan diperbolehkan tetap beroperasi digital atau secara online. Tentunya akan sangat membantu dalam mengakses layanan perbankan. Digital Banking Business Product Bank BTPN mencatat transaksi menggunakan Genius 6 kali lebih banyak pada saat bulan Maret sampai Oktober atau tepatnya saat kondisi pandemi COVID-19. Tetapi para karyawan juga harus tetap berusaha mencapai target yang sudah diberikan oleh perusahaan dengan cara memasarkan melalui media online yang harus ditingkatkan lebih baik lagi menggunakan Instagram, website, atau aplikasi lainnya. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai anggaran biaya. Nah, tadi kan udah dijelasin oleh rekan saya sebelumnya bahwa apa saja yang menjadi program kerja pada marketing plan kita kali ini. Nah, pada marketing plan of bank dari tabungan Genius itu ada beberapa saluran promosi yang akan dilakukan dan akan saya lakukan penganggaran biayanya. Yang pertama adalah mengenai pembuatan learning center untuk Genius itu sendiri. Nah, pada pembuatan learning center Genius itu ada sebanyak 500 kantor unit yang akan dibuatkan learning centernya dengan anggaran biayanya sebesar 2 juta per learning center, dan total yang dianggarkan untuk membuat learning center sendiri yaitu sebesar 1 miliar. Nah, yang berikutnya itu ada memperbanyak jaringan ATM Genius. Nah, untuk jaringan ATM sendiri atau untuk mesin ATM anjungan tunai mandiri yang dikhususkan untuk tabungan Genius itu dikenakan biaya sebesar 30 juta untuk 1 unit mesin ATM-nya. Nah, karena kita menganggarkannya sebanyak 6 miliar, maka mesin yang dapat kita beli untuk dengan dana segitu yaitu sebanyak 200 unit mesin anjungan tunai mandiri yang dikhususkan untuk tabungan Genius itu sendiri. Lalu yang berikutnya ada personal selling ke perusahaan-perusahaan. Nah, personal selling yang kita lakukan itu adalah dengan mendatangi 10 perusahaan besar yang ada di 10 kota besar di Indonesia. Salah satunya adalah Jakarta, Bandung, Manado, Surabaya, terus di Jakarta, Semarang, dan beberapa kota-kota besar lainnya. Nah, untuk melakukan personal selling sendiri ini kita itu membutuhkan anggaran untuk per kotanya sebesar 5 juta, dan karena kita melakukan kunjungan kepada 10 perusahaan besar, maka anggaran yang dibutuhkan dan anggaran yang harus dikeluarkan adalah sebesar 50 juta rupiah. Dan yang terakhir adalah pengelolaan website. Kenapa kita memasukkan pengelolaan website? Dikarenakan website sendiri adalah nyawa bagi market plan kita, karena kan mengingat sekarang itu kita sedang menghadapi yang namanya pandemi. Jadi semua yang bisa kita lakukan dalam promosi ini kita tuh bisa melakukannya, dan paling banyak melakukannya itu melalui sosial media. Untuk penganggarannya sendiri pada website itu kita anggarkan sebesar 50 juta rupiah, dan untuk keseluruhan total dari biaya anggaran yang harus kita keluarkan pada marketing plan of bank untuk tabungan Genius ini adalah sebesar 7.100.000 rupiah. Nah, dengan besarnya anggaran yang akan kita keluarkan nantinya itu, besar harapan saya bahwa
kita itu bisa menjadikan ini sebagai alat pengukur dan pengendalian performa kerja pada marketing plan untuk tabungan Genius. Lalu yang kedua adalah anggaran tersebut dapat menyatakan tujuan kita agar kita itu sampai ke mana tujuan kita sebenarnya, seperti apa yang kita rencanakan di awal dan apa yang menjadi komitmen kita di awal. Lalu yang ketiga adalah dijadikan sebagai komunikasi bagi kita semua, bagian dari marketing plan pada tabungan Genius dan kepada pihak-pihak yang mana hal itu tuh akan dapat dengan mudah dalam pelaksanaan dan mendapatkan banyak dukungan. Dan yang keempat adalah sebagai rencana untuk pemersatu pada kegiatan kali ini dan mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang kami semua harapkan. Baik, sekian presentasi dari saya.